Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan melanjutkan pembahasan persamaan lingkaran. Pada video kali ini kita akan membahas subbab 3.13, yaitu lebih jauh tentang kedudukan dua lingkaran. Bagi kalian yang belum menyaksikan video mengenai kedudukan dua lingkaran di sesi sebelumnya, silahkan klik link di sebelah sini supaya kalian bisa mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai kedudukan dua lingkaran. Untuk itu, mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Mengenai variasi untuk kedudukan dua buah lingkaran, maka di sini kita akan membahas mengenai syarat batas D atau jarak antar pusat dua buah lingkaran ketika kedua lingkaran itu memiliki posisi yang berbeda-beda satu sama lain. Untuk itu mari kita perhatikan gambar kemungkinan kedudukan dua lingkaran berikut. Selain itu, di sini juga diberikan garis bilangan yang menunjukkan batas-batas yang mungkin untuk kedudukan dari setiap lingkaran. Bagaimana caranya? Kita untuk menentukan syarat batas D untuk kedudukan dua buah lingkaran. Maka, kalau kita perhatikan, lingkaran yang warna merah ini bergerak seolah-olah keluar dari lingkaran yang besar yang warna biru. Seperti itu. Jadi semakin lama ia akan semakin keluar. Dan di posisi 1, lingkaran itu berada di dalam lingkaran lain. Karena lingkarannya berada di dalam lingkaran yang lain, maka jarak antar pusatnya dia akan berada di interval yang diberi arsir warna abu-abu pada garis bilangan. Yaitu D-nya akan lebih kecil dari mutlak R1 kurang R2. Untuk posisi yang kedua, di sini ketika lingkarannya saling bersinggungan di dalam. Ketika kedua buah lingkaran saling bersinggungan di dalam, maka posisi yang kedua itu akan berada tepat pada jarak dari selisih jari-jari kedua buah lingkaran tersebut. Jadi kita bisa tulis D sama dengan mutlak dari R1 kurang R2. Lalu di posisi yang ketiga, di sini ketika kedua lingkarannya saling berpotongan, maka lingkaran akan berada pada batas atau interval yang saya beri arsir warna biru pada garis bilangan. Yaitu D-nya akan berada pada selang dari mutlak selisih jari-jarinya, diberi tanda mutlak karena selisih dari jari-jari kedua buah lingkaran tentunya harus bernilai positif. Yang juga nilai D itu harus lebih kecil daripada jumlah jari-jari kedua lingkarannya. Jadi letak D-nya itu berada di pertengahan sini. Lalu posisi keempat, ketika lingkarannya saling bersinggungan tepat di luar lingkaran. Ketika ini terjadi, maka posisi yang keempat akan berlaku jarak antar pusat lingkarannya itu sama dengan jari-jari lingkaran yang pertama tambah jari-jari lingkaran yang kedua. Lalu posisi yang kelima, ketika jarak antar pusatnya lebih besar daripada jumlah kedua jari-jarinya, maka akan berada dalam interval yang saya beri warna hijau muda pada garis bilangan, yaitu D lebih besar dari R1 plus R2. Pada video sebelumnya, kita sempat membahas bagaimana kedudukan kedua lingkaran dalam tabel-tabel. Untuk itu, silahkan kalian saksikan kembali supaya kalian mendapat pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan dua buah lingkaran. Kali ini kita hanya review secara singkat saja. Lalu, untuk 3 jenis kedudukan dua lingkaran sisanya, ketika lingkaran itu konsentris, maka jarak antar pusatnya akan 0. Dan ketika lingkarannya kedua buah lingkaran saling ortogonal, maka akan berlaku teorema Pythagoras, di mana D akan sama dengan R1 kuadrat tambah R2 kuadrat, yang mirip seperti rumus garis singgung persekutuan dalam, dan apabila lingkaran saling berpotongan tepat di diameternya, maka akan berlaku jarak antar kedua pusatnya itu akan sama dengan selisih dari kuadrat jari-jari lingkaran yang pertama dikurangi kuadrat dari jari-jari lingkaran yang kedua. Untuk bab variasi kedudukan kedua lingkaran ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan batas-batas yang mungkin, baik itu dari jari-jari, pusat, ataupun unsur-unsur lain yang diketahui, yang ditanyakan pada soal, maksud saya. Jadi soal ini agak sedikit lebih advance dibanding soal yang sebelumnya. Untuk itu, mari sama-sama kita simak contoh soal berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama ini, kita diberikan dua buah persamaan lingkaran. Lingkaran L1 dengan persamaan X plus 2 dikuadratkan, tambah Y min 2 dikuadratkan, yang sama dengan R kuadrat. Di mana R-nya ini kita belum tahu nilainya berapa.
Untuk persamaan lingkaran L2, maka di sini diberikan X min 2 dikuadratkan, ditambah Y plus 1 dikuadratkan, ini sama dengan 9. Nah, kita diminta untuk menentukan jari-jari dengan berbagai variasi atau kemungkinan kedudukan antara dua buah lingkaran ini. Sebelum kita menentukan batas-batas yang mungkin untuk nilai jari-jarinya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menentukan pusat dan jari-jari masing-masing lingkaran, serta kita menentukan jarak antar pusatnya, seperti itu. Persamaan jarak antar pusatnya nanti dilambangkan dengan D, sebagaimana yang tadi telah kita bahas. Untuk lingkaran yang pertama, ini dengan lingkaran dengan persamaan X plus 2 dikuadratkan, tambah Y min 2 dikuadratkan sama dengan R kuadrat, maka jari-jarinya kita tulis R, karena kita belum tahu berapa nilai R-nya. Dan pusatnya kita bisa langsung dapatkan, yaitu pembuat 0 dari 2, min 2, dan pembuat 0 dari min 2, yaitu 2. Jadi pusat lingkaran yang pertama, saya tulis A, koordinat titik pusatnya adalah min 2 dan 2. Kemudian untuk lingkaran yang kedua, kita lakukan hal yang serupa, maka jari-jarinya kita peroleh 3, itu dari akar 9, dan pusatnya itu adalah pembuat 0 dari negatif 2 adalah 2, kemudian pembuat 0 dari plus 1 adalah negatif 1. Dan kita peroleh koordinat pusat lingkaran yang kedua adalah 2, min 1. Lalu bagaimana kita menentukan jarak D apabila jari-jari lingkaran pertama belum diketahui? Caranya kita tulis dulu persamaan jarak antar pusat lingkaran menggunakan rumus jarak antar dua titik. Yaitu kita tulis di sini D sama dengan AB, ini mestinya juga mutlak AB, tapi tidak apa-apa, ditulis AB saja. Ini sama dengan akar dari delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Berarti kita hitung jarak antar koordinat titik pusatnya di sini. 2 dikurangi min 2 itu adalah delta X-nya. Kita kuadratkan. Ditambah min 1 min 2 dikuadratkan. Kalau kita hitung hasilnya adalah D sama dengan jarak titik A ke titik B yang sama dengan 5. Nah, kita diminta untuk menentukan jari-jari lingkaran pertama. Untuk kemungkinan yang pertama, salah satu lingkaran itu ada di dalam lingkaran yang lain. Syarat yang berlaku di sini adalah D lebih kecil dari mutlak selisih kedua buah jari-jari lingkaran tersebut. Kita beri tanda mutlak karena kita nggak tahu apakah R itu lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 3. Sehingga kita perlu memberi tanda mutlak di sini, supaya kita mendapatkan nilai R yang positif. Nah, nilai D di sini, 5 itu akan lebih kecil dari mutlak R-3. Kalau kalian tulis 3 min R juga tidak apa-apa. Jika dan hanya jika, mutlak R-3 itu lebih besar dari 5. Kita selesaikan bentuk pertidaksamaan mutlak ini menjadi R-3 lebih kecil min 5. Atau kita tulis R-3 lebih besar dari 5. Sesuai dengan sifat pertidaksamaan mutlak yang telah kita pelajari di kelas 10. Maka di sini R akan lebih kecil dari min 2 atau R lebih besar dari 8. Karena R mesti positif, maka R yang mungkin itu tentu yang 8. Seperti itu. Kemungkinan yang kedua, apabila lingkarannya saling bersinggungan di dalam. Maka syarat yang mungkin di sini adalah D sama dengan mutlak dari R1 kurang R2. Kita tulis D-nya di sini sama dengan 5 dikurangi 5 sama dengan mutlak R dikurangi 3. Atau kita tulis mutlak R-3 sama dengan 5. Kita boleh kuadratkan kedua ruas, atau kita selesaikan seperti ini juga tidak apa-apa. R-3 sama dengan negatif 5, atau R-3 sama dengan 5. Sebagai akibat, kita dapat R-nya itu adalah negatif 2 dan R-nya 8. Karena R juga mesti positif, maka R yang berlaku di sini juga 8. Untuk kemungkinan yang ketiga, apabila lingkarannya saling berpotongan. Ketika kedua buah lingkaran saling berpotongan, maka jarak antar pusatnya di sini akan berada pada selang mutlak dari selisih jari-jari kedua lingkaran tersebut dan jumlah dari jari-jari kedua lingkaran tersebut. Maka kita tulis di sini, mutlak R-3 lebih kecil dari 5, lebih kecil dari R plus 3. Kita selesaikan dulu yang ada tanda mutlaknya di sini. Jadi mutlak R-3 lebih kecil dari 5, kalau kita urai ini jadi min 5, lebih kecil R-3 lebih kecil dari 5. Dan kita selesaikan yang keduanya di sini, 5 lebih kecil dari R plus 3.
Kalau kita selesaikan, ini yang mutlak ini akan menjadi negatif 2 lebih kecil R lebih kecil dari 8. Dan karena ini berada di antara kedua buah selang, berada di antara satu selang yaitu R1 min R2 dan R1 plus R2 gitu ya, kita mesti iris kedua buah syarat ini, kedua buah selangnya. Jadi min 2 lebih kecil R lebih kecil 8 diiris dengan R lebih besar dari 2, itu adalah solusi dari jarak antar kedua pusatnya. Maka di sini kita peroleh setelah kita iris, R-nya akan berada di antara interval 2 sampai 8. Seperti itu. Kemungkinan keempat yang D di sini, tentu kita diminta untuk menentukan nilai R apabila lingkarannya saling bersinggungan di luar. Ya kita tadi udah dapat ya L1 jari-jarinya dan pusatnya untuk masing-masing lingkaran, L1 dan L2. D-nya juga kita udah hitung. Lalu lingkaran yang saling bersinggungan di luar, syaratnya D sama dengan R1 tambah R2. Kita tidak memberi tanda mutlak lagi, karena harus positif jari-jarinya ya. Seperti itu, jari-jari kan nggak boleh negatif. Jadi 5 sama dengan R plus 3, jika dan hanya jika R plus 3 sama dengan 5. Jadi R-nya sama dengan 5 kurang 3, yaitu 2. Kemungkinan yang keempat, apabila lingkarannya tidak berpotongan dan bersinggungan. Kalau lingkarannya tidak berpotongan maupun tidak bersinggungan, maka syarat yang mungkin di sini adalah D mesti lebih besar dari R1 plus R2. Jadi 5 lebih besar dari R plus 3, jika dan hanya jika R plus 3-nya lebih besar dari 5. Sehingga jarak yang mungkin di sini, jari-jari yang mungkin untuk lingkaran pertama dengan syarat seperti ini adalah R lebih besar dari 2. Lalu apabila lingkarannya saling ortogonal atau tegak lurus, syarat yang mungkin sini adalah D kuadrat sama dengan R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Ini berlaku teorema Pythagoras. Kita telah bahas ini di video yang sebelumnya juga. D-nya itu 5 kuadrat sama dengan R kuadrat tambah 3 kuadrat. Nanti kita hitung saja, kita dapat jari-jarinya 4. Dan kemungkinan yang terakhir apabila lingkarannya berpotongan tepat pada diameter. Syarat yang berlaku di sini D kuadrat sama dengan mutlak dari R1 kuadrat kurang R2 kuadrat. Yaitu 5 kuadrat sama dengan mutlak dari R kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Kita selesaikan. Jika dan hanya jika di sini mutlak dari R kuadrat min 9 sama dengan 25. Jadi kalau kita selesaikan, R kuadrat min 9 sama dengan negatif 25, atau R kuadrat min 9 sama dengan 25. Untuk R kuadrat min 9 sama dengan negatif 25, menghasilkan R kuadrat sama dengan minus 16 di sini. Harusnya kuadratnya ini kurang kuadratnya di sini. Di R yang bawah. Karena tidak mungkin bilangan kuadrat bernilai negatif, maka yang mungkin di sini adalah R kuadrat sama dengan 34. Kita ambil R yang positif. R yang positifnya tentu adalah akar 34 dalam kasus ini. Oke. Demikian pembahasan kali ini mengenai variasi kedudukan dua buah lingkaran. Berikut ini ada 2 latihan soal yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Silahkan like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.